akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Pada proses coaching untuk supervisi akademik yang pertama, saya Lili Suryadanti sebagai observer. Dan saya Dian Septavia sebagai coach. Saya Elis Manunggal sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dianis, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu Ririn. Bagaimana dengan Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Dianis. Saya dengar-dengar Bu Dianis mau melakukan coaching ya? Iya Bu, rencananya saya hari ini mau melakukan coaching dengan Bu Elis Bu. Oh, dengan Bu Elis. Lalu persiapan apa yang Bu Dianis siapkan untuk pelaksanaan coaching itu Bu? Persiapannya yang pertama yaitu jelas waktu Bu. Saya sama Bu Elis sepakat hari ini mau melakukan coaching, tempatnya juga di sini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Elis. Bagus Bu Dianis. Dari jenengan utarakan tadi pada saat proses coaching nanti, kira-kira apa kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan? Gini Bu, kita tahu ya Bu, kompetensi coaching itu kan ada mendengarkan dengan aktif, ada juga kehadiran penuh, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach. Saya juga berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Jadi pertanyaannya sudah Nyan siapkan, kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan juga sudah Nyan sebutkan tadi. Semoga saja proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Lalu dari kompetensi inti yang jenengan sebutkan tadi, jenengan ingin memfokuskan kompetensinya pada poin apa Bu? Sebenarnya ada 3 kompetensi Bu yang mau saya kembangkan. Saya akan mencoba untuk menerapkan kehadiran penuh dengan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Elis. Terus nanti saya juga aktif memberikan pertanyaan dan umpan balik sehingga Bu Elis nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Bu yang saya harapkan nanti. Baik Bu Dianis, jenengan nanti akan menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan atau umpan balik supaya nanti Bu Elis mampu menemukan solusi dari permasalahannya saat proses coaching. Kemudian Ibu juga sudah menemukan indikator-indikator yang ingin dikembangkan. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi tersebut? Saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan. Tetapi mungkin masih perlu lebih banyak latihan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, yang nantinya bisa membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, lalu tujuan atau harapan Bu Diani sendiri pada saat proses coaching nanti apa Bu? Harapan saya coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Semoga saat Bu Elis menyampaikan permasalahannya nanti saya bisa menanggapi dengan baik sehingga Bu Elis bisa menemukan solusinya sendiri. Saya juga berharap dapat meningkatkan keterampilan coaching saya sehingga bisa lebih efektif dan membantu guru-guru menemukan solusi terbaik untuk masalahnya. Baik Bu Dianis, tujuannya semoga bisa tercapai. Kemudian mohon izin nanti saya sebagai observer saat panjenengan proses coaching dengan Bu Elis, mohon izin saya nanti tetap di sini untuk mengamati. Kemudian dari proses coaching nanti, apakah ada aspek khusus yang ingin Ibu perhatikan lebih dalam? Iya Bu, nanti saya ingin fokus bagaimana Bu Elis itu bisa merasa nyaman dan terbuka saat sesi coaching. Dan saya juga ingin memastikan bahwa Bu Elis nanti itu merasa didengarkan dan didukung oleh saya sebagai coach. Baik, bagus Bu Dianis. Saya akan mencatat hal-hal tersebut. Saya juga akan perhatikan bagaimana Bu Dianis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Elis supaya nanti Bu Elis mampu menemukan solusinya sendiri. Apakah ada hal lain Bu Dianis yang ingin ditambahkan? Saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup untuk poin-poin yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih ya Bu Ririn atas bantuannya. Sama-sama Bu Diani, semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar.
Dianis, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Elis, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Elis? Alhamdulillah Bu Dianis, saya baik-baik juga. Mohon maaf Bu Dianis, sebelumnya saya sudah mengganggu waktu panjenengan. Saya ingin berbicara tentang pembelajaran berdiferensi di kelas saya Bu. Apa bisa kita diskusi hari ini? Iya Bu Elis, tidak mengganggu sama sekali Bu Elis. Terima kasih sudah menghubungi saya dan akhirnya pertemuan ini terwujud. Bu Elis bisa ke sini. Sepertinya ada yang mau disampaikan ya Bu Elis. Terima kasih Bu Danis. Begini Bu, saya merasa kesulitan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Banyak siswa yang tertinggal dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi, saya merasa gagal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Elis. Menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan terbesar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Saya merasa kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan setiap siswa Bu. Selain itu, waktu yang terbatas membuat saya sulit merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa Bu. Oh, itu memang tantangan yang besar Bu Elis. Apa Ibu sudah mencoba melakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya Bu, saya mencoba memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih cepat menangkap pelajaran dan memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang tertinggal. Namun hasilnya belum maksimal. Baik Bu Elis, apakah Bu Elis sudah pernah mencoba cara lain yang lebih efektif? Apakah Ibu pernah memikirkan itu? Iya Bu, saya berpikir menggunakan media pembelajaran yang variatif seperti video dan alat peraga. Namun saya belum yakin bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, itu ide yang bagus loh Bu Elis. Apakah Ibu sudah mencoba membuat rencana pembelajaran yang lebih struktur dengan menggunakan media tersebut? Kira-kira nanti apa saja langkah-langkah yang perlu diambil Bu Elis? Mungkin saya bisa mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa, lalu merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai Bu. Kemudian saya juga bisa mencari dan menyiapkan media pembelajaran yang mendukung. Oh, ide yang bagus itu Bu Elis. Bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini? Saya merasa lebih percaya diri Bu. Terima kasih Bu Danis bantuannya. Sama-sama Bu Elis, saya yakin dengan rencana ini nanti Ibu bisa lebih efektif dalam mengajar. Mari kita buat rencana yang lebih detail ya Bu. Bagaimana menurut Ibu langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu Bu Elis? Saya akan mulai dengan membuat daftar siswa dan mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka Bu. Terlebih dahulu sebagai nanti hasil pengamatannya dan nilai mereka. Bagus Bu. Lalu setelah itu nanti apa yang akan Ibu Elis lakukan? Setelah itu nanti saya bisa merencanakan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan memberikan media pembelajaran yang baik. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan oleh Bu Elis? Mungkin saya bisa melibatkan orang tuanya Bu dalam proses ini agar mereka bisa mendukung pembelajaran anak-anak di rumah. Oh, itu ide yang sangat baik Bu Elis. Melibatkan orang tua itu bisa memberikan dukungan tambahan bagi siswa itu sendiri. Tambahkan saja dalam rencananya nanti ya Bu. Apalagi yang mungkin ada dalam pikiran Bu Elis? Saya rasa itu sudah cukup Bu Danis. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya merasa lebih siap untuk mencoba metode ini Bu. Sama-sama Bu Elis, saya juga merasa senang bisa membantu Bu Elis dan ternyata Bu Elis itu mampu menemukan solusinya sendiri untuk permasalahan Ibu. Untuk selanjutnya mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan dan mengevaluasi hasilnya ya Bu. Terima kasih Bu Dianis. Sekali lagi saya akan mulai melaksanakan rencana ini dengan baik. Oke, sama-sama Bu Elis.
Alhamdulillah Bu Dianis, proses coaching sudah Ibu laksanakan dengan baik tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan sesi coaching tadi bersama dengan Bu Elis? Alhamdulillah Bu Ririn, coaching berjalan dengan lancar. Saya merasa cukup puas dengan sesi tadi. Dan Bu Elis juga sudah menceritakan pengalamannya di kelas. Saya bisa menanggapi dengan baik dan alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah memberikan umpan balik dan Bu Elis juga sudah menemukan solusi. Nah, bagaimana Ibu Dianis menilai sendiri performa dalam kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan tadi? Apakah sudah tercapai? Saya merasa sudah cukup dalam mendengarkan dan membantu Bu Elis menemukan solusinya sendiri, Bu. Namun mungkin saya masih perlu lebih banyak belajar ya, Bu, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengapa kok Bu Dianis menilai diri Ibu seperti itu? Saya merasa tadi ada beberapa pertanyaan yang masih kurang mendorong Bu Elis untuk berpikir lebih kritis dan mendalam tentang solusinya itu, Bu. Nah, itu pendapat jenengan ya. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh, nggih. Monggo, Bu. Nggih. Baik, tadi Bu Diani sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Elis. Saya juga mencatat beberapa bagian-bagian penting. Ini akan saya sampaikan ya Bu, mohon Nggih. izin. Ya, Bu, silakan. Ibu sudah baik dalam melaksanakan coaching, obrolannya juga santai. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Elis, memberikan ruang bagi Bu Elis untuk menceritakan semuanya. Kemudian memberikan kesempatan Bu Elis untuk berbicara, mencurahkan apapun yang permasalahan yang dihadapi. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yang kita sepakati bersama tadi. Namun, saya di sini melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan sebetulnya ya. Misalnya saat mengajukan pertanyaan, Ibu bisa mencoba lebih spesifik gitu. Pertanyaannya lebih spesifik dan fokus pada langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh oleh Bu Elis. Itu menurut pengamatan saya ya Bu Dianis ya. Bagaimana pendapat Bu Dianis menurut jenengan pendapat saya ini? Ya, saya setuju Bu Ririn. Saya memang perlu lebih banyak lagi berlatih dalam mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Mungkin itu ya, Bu. Nah, dari diskusi kita hari ini, setelahnya melakukan proses coaching, kita diskusi apa yang sudah terbayang dari Bu Dianis untuk meningkatkan performa Bu Dianis di area ini tadi, mengajukan pertanyaan ini. Mungkin saya akan mencoba untuk mendalami teknik mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan fokus pada langkah-langkah yang konkret, Bu. Mungkin saya juga nanti akan bisa membaca lebih banyak referensi atau mengikuti pelatihan-pelatihan terkait masalah coaching ini. Bagus Bu Dianis. Kira-kira Bu Dianis kapan akan menerapkannya? Saya akan mulai dari sesi coaching berikutnya Bu Ririn. Dan saya juga akan mencoba menerapkan dalam pertemuan mingguan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Bagus Bu Dianis. Saya yakin Bu Dianis pasti bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih Bu Diani sudah berbagi, sudah berdiskusi. Nah, tetap semangat. Semoga dengan proses coaching yang Ibu lakukan bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolahnya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Ririn ya. Sama-sama. Saya akan berusaha sebaik mungkin Bu. Baik, terima kasih. Saya mohon izin Bu Diani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coaching untuk supervisi akademik kelompok 1. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum